Mantan pembawa berita yang dituduh membunuh ibunya, Angie Mok, menangis saat keluar dari sidang pengadilan. Dia dituduh menikam ibunya beberapa kali, membunuhnya pada malam Halloween. Dan selamat datang Angie Mok. Terima kasih saya. Ya guys, sangat senang berada di sini dan saya menantikan untuk kalian tahu terhubung dengan kalian semua di St. Louis. Video itu, menurut Fox 2 di St. Louis, diunggah ke halaman YouTube mereka 1 dekade yang lalu. Kisah ini adalah kejatuhan yang mengejutkan dari seorang mantan figur tetap di televisi pagi. Dan kami memiliki kabar terbaru dari ruang sidang, apa kemungkinan pembelaannya, dan apa yang kami ketahui tentang mengapa dia diduga membunuh ibunya sendiri, yang sudah berusia 80-an dan merupakan seorang wanita yang sangat dicintai banyak orang. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kasus ini membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kehidupan Angie Mok setelah keluar dari berita televisi? Apa yang terjadi di sebuah rumah di Wichita, Kansas saat malam Halloween? Ini pertama kali kamera hukum dan kejahatan hadir di sidang untuk melihat Mok sejak ditangkap. Sidang singkat di Wichita, Kansas. Dia keluar pengadilan sambil menangis. Kita sudah melihat banyak orang terkejut atas tuduhan Angie Mok membunuh ibunya sendiri. Media sosialnya sejak masa dia di televisi seperti kapsul waktu dari kehidupan yang berbeda. Banyak orang mengenangnya dari berbagai tempat di dunia berita televisi lokal sebelum ia meninggalkan bisnis itu. Setelah ketahuan kamera mencuri lampu Natal tetangganya, Itu rekaman portofolio Mok saat bekerja di televisi. Video itu masih diunggah di YouTube dan dia terlihat sangat berbeda dari orang yang katanya dia jadi sekarang. Tentang pernyataan di pengadilan, apa dampaknya pada kasusnya? Ada perkembangan besar di sana. Akan kita bahas sebentar lagi. Tapi pertama-tama, mari kita bahas dulu apa yang kita ketahui tentang Angie Mok, wanita yang dulu membangunkan orang-orang di pagi hari dengan berita dan apa yang terjadi di komunitas mereka. Angie Mok, menurut LinkedIn-nya, pernah bekerja di berita lokal selama lebih dari 1 dekade. Nah, itu adalah jenis pekerjaan yang dari luar mungkin terlihat glamour dan ada banyak foto Mok dari masa-masanya di televisi, di mana tampaknya dia menjalani kehidupan yang glamour. Namun, bisnis itu butuh kerja keras agar sukses. Tampaknya Mok telah membayar harga atas usahanya dalam karirnya. Dia memulai di pasar kecil pada November 2002 sebagai reporter olahraga di Lincoln, Nebraska. Dia melewati Rochester, Minnesota, Missoula, Montana, Oklahoma City, lalu ke tempat kerjanya terbesar, St. Louis. Di sana, dia menjadi pembawa berita pagi dari Maret 2011 hingga Februari 2015. Sekarang, setelah itu, menurut LinkedIn-nya, dia beralih ke penjualan perangkat lunak. Sepanjang perjalanan, ia tampaknya banyak didukung keluarganya, khususnya ibunya. Seorang wanita bernama Anita Avers bekerja sebagai terapis klinis dan keluarga di Wichita, Kansas. Biografinya menyebutkan, dia spesialis dalam menangani orang dewasa dengan depresi, kecemasan, gangguan spektrum, trauma, gangguan suasana hati, serta masalah hubungan seperti konflik keluarga, pasangan, pernikahan, perselingkuhan, dan perceraian. Tampaknya Anita Avers juga hanyalah seorang ibu yang bangga. Foto profil Facebook-nya menampilkan putrinya, Angie Mok, saat peliputan langsung berikut foto Avers dan Mok bersama. Diposting pada 2019, cerita ini melibatkan terapis keluarga, pembawa berita Morning News, seorang ibu dan putri. Menurut kepolisian Wichita, peristiwa 31 Oktober tahun ini sulit dipahami. Pagi ini pukul 7.51, petugas menanggapi laporan penusukan di blok 1500 East Crowley. Saat petugas tiba di lokasi, mereka bertemu di jalan dengan seorang perempuan kulit putih berusia 48 tahun yang mengalami luka sayatan di tangannya. Petugas masuk ke dan tolong semua menemukan seorang perempuan lanjut berusia 81 tahun yang mengalami beberapa luka tusuk. Kedua-duanya dibawa ke rumah sakit setempat. Polisi menyatakan Angie Mok, mantan pembawa acara Morning News, membunuh ibunya dengan beberapa kali tikaman di rumah mereka. Seorang tetangga mengatakan ke KAKE bahwa Mok diduga berlari ke arah dia dan pacarnya. Berikut kutipan yang dia sampaikan ke stasiun televisi. Seorang wanita mendekati kendaraan kami,
Tangannya penuh darah, tubuhnya dipenuhi darah, meminta untuk menelepon 911. Sekarang, tetangga itu mengatakan bahwa Mok mengambil ponsel mereka, lalu dia berlari masuk ke dalam rumah, dan dia menggambarkan Mok bertindak. Kutipan, ketakutan. Ibu Mok yang Anda lihat sedang dipeluknya di foto ini, Anita Avers, dilarikan ke rumah sakit dan wanita berusia 81 tahun itu meninggal dunia. Dia diduga meninggal di tangan putrinya sendiri. Sekarang berikut adalah foto tahanan Mok. Nama lengkapnya adalah Angeline. Dia berusia 47 tahun dan dia ditahan atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Itu yang dia hadapi sekarang. Kami menemukan rekaman percakapan 911 dari saat Mok menelepon meminta bantuan. Dan kami mendapatkan sedikit informasi dari situ tentang seperti apa versi cerita dari pihak Mok. Menanggapi kode di 1514 Jalan Charlie, penelepon menusuk ibunya. Ibunya mulai, jadi penelepon harus menusuk ibunya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ibu adalah perempuan kulit putih, tinggi, dan bertubuh besar. Bersiap saat tiba, apakah Anda ingin... Sekarang, bagian kunci yang baru saja Anda dengar tadi, petugas pengirim mengatakan bahwa Mok mengatakan sesuatu seperti harus menusuk ibunya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, apakah sepertinya Angie Mok berargumen bahwa ini adalah tindakan membela diri? Mok dan ibunya dibawa ke rumah sakit. Polisi menyatakan Mok memiliki luka sayatan di tangan. Belum pasti apakah luka tersebut merupakan luka pertahanan. Juga belum jelas apakah Mok atau ibunya sedang mengalami masalah kesehatan mental, atau apakah keduanya pernah memiliki masalah sebelumnya, masalah kekerasan dalam rumah tangga apapun. Sekarang, kami tidak dapat menemukan riwayat kriminal sebelumnya untuk Angeline Mok. Baiklah, apakah Anda Nona Mok? Ya, Itu adalah penampilan pertama Mok di pengadilan. Menurut KSN Televisi, dia tersenyum pada seseorang saat memasuki ruangan dari penjara untuk video chat dengan hakim. Lalu, ini adalah penampilan kedua Mok di pengadilan. Kali ini, dia hadir langsung di sidang pendahuluan dan kamera hukum serta kejahatan turut hadir. Kami melihat Mok berjalan masuk, dia mengenakan baju tahanan penjara berwarna oranye. Sidang ini berlangsung singkat, namun sangat berpengaruh pada jalannya kasus ke depan. Dalam sidang, pembela menilai kasus Mok seharusnya dihapus dari daftar perkara sehingga tidak lagi aktif. Dan jaksa penuntut tidak menentang hal itu. Pengacaranya telah meminta agar Mok dievaluasi untuk melihat apakah dia layak untuk diadili. Sekarang, kita tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Mok. Setelah meninggalkan dunia berita televisi dan sorotan publik, tidak jelas apakah dia pernah didiagnosis masalah kesehatan mental. Sidang ini berakhir dalam kurang dari 5 menit. Kami melihat Angie Mok bangkit dan dibawa kembali ke tahanan, dan kami bisa melihat emosi di wajahnya saat dia digiring pergi. Belum diketahui kapan evaluasi selesai dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kasus ini. Mengenai Ibu Angie Mok, Anita Avers, dalam obituarinya, Avers digambarkan sebagai seorang wanita beriman yang memiliki hasrat untuk memberikan konseling. Avers adalah terapis klinis dan keluarga di Wichita. Biografinya menyebut dia spesialis menangani dewasa dengan depresi, kecemasan, gangguan spektrum, trauma, gangguan suasana hati, serta masalah hubungan seperti pernikahan, konflik keluarga, perselingkuhan, dan perceraian. Dan dalam obituarinya, juga disebutkan bahwa salah satu anggota keluarga yang ditinggalkan adalah putrinya, Angeline Mok. Bergabung bersama kami untuk membahas kelanjutan kasus ini adalah Rich Schonstein, pengacara persidangan. Terima kasih Pak, sudah meluangkan waktu bersama kami di Law and Crime. Sebelum membahas kasus ini, apa yang paling menonjol menurut Anda ketika Anda melihat terdakwa ini, Angie Mok? Dan apa yang kita ketahui tentang dirinya sejauh ini? menurut saya yang lebih penting dari Sofia ketahui itu adalah apa yang belum kita ketahui. Sekarang kita sebenarnya belum tahu kenapa ini terjadi, bukan? Setiap tulisannya ada warisan lukan tusukan yang sebenarnya karena Johnson seseorang itu pasti menarik perhatian. Pasti ada sesuatu yang benar-benar salah. Tapi kita belum tahu apa itu. Kaya itu untuk nefkari itu pan mentanir kaya menina tahu barang itu arti hubungannya dengan ibunya. Kalau kita tidak tahu apa itu ada hal lain. Tapi pasti ada sesuatu yang benar-benar salah di sini. Ya, dan kalau kamu lihat menurut saya,
Saat masih di berita televisi, dia tampaknya keluar sekitar tahun 2017 atau sekitarnya. Rasanya seperti menjadi orang berbeda hanya dalam 1 dekade. Maksud saya, jelas waktu terus berjalan, orang menua, tapi itu, kamu tahu, itu pertanyaan besar yang inilah yang terjadi dalam hidupnya selama kurun waktu itu. Saat kamu melihat kasus ini dan dalam sidang pendahuluannya, itu sangat singkat, dan mereka akan mengevaluasi kompetensinya. Apa saja yang termasuk dalam hal itu, dan apakah dia benar-benar kompeten diadili atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama ini. Ya, jadi penentuan kompetensi sangat berkaitan dengan kondisi saat ini. Ini bukan penentuan kewarasan yang berkaitan dengan pokok perkara atas tuduhan terhadapnya. Ini tentang kondisi saat ini. Apakah dia memahami Danai Togodovic yang diarahkan kepadanya? Apakah dia mampu berpartisipasi dalam pembelaannya? Apakah dia bisa berkomunikasi dengan pengacaranya dengan baik? Apakah dia mampu hadir di pengadilan, tetap sopan dan ikut serta dalam proses persidangan? Itulah yang sebenarnya akan dicoba oleh pengadilan untuk menentukan kompetensi. Apa yang akan terjadi jika dia dinyatakan tidak kompeten? Jika dia tidak kompeten, biasanya pengadilan akan menangguhkan proses pidana dan memerintahkan semacam perawatan lanjutan. Bisa rawat inap, bisa juga rawat jalan. Jika ada masalah serius yang muncul karena ketidakmampuannya, dia bisa saja, Anda tahu, mungkin dirawat secara paksa. Adalah beberapa kasus ke orang-orang dipulihkan kompetensinya dan kemudian persidangan dilanjutkan. Ada banyak kemungkinan yang berbeda. Apa saja yang dipertimbangkan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau tidak. Saat melihat dia di pengadilan, kamu tahu dia menangis dan sangat emosional. Dan itu, kamu tahu, dari luar melihat bahwa dia adalah seseorang yang menyadari situasi yang dialami, apa yang dilihat oleh seorang dokter. Apa saja standar agar dia dianggap kompeten untuk diadili dalam kasus ini. Ya, menurut saya, maksud saya, itu mungkin pertanyaan yang sedikit lebih baik untuk seorang psikolog. Karena saya tidak benar-benar bisa memberitahu kamu tentang itu sebagai seorang pengacara. Tapi fakta bahwa dia emosional di pengadilan sebenarnya menurut saya justru menunjukkan kompetensi. Karena dia merasa terganggu dengan jalannya persidangan. Memang seharusnya dia merasa terganggu dengan jalannya persidangan. Ibunya telah meninggal, dia diduga membunuhnya dan kini diadili atas tuduhan pembunuhan. Jadi jika itu membuatmu emosional, bukan berarti kamu tidak kompeten. Semestinya damai lagi. Saya kembali bertanya, apakah kamu mengerti apa yang sedang terjadi? Dan jika kamu menangis di pengadilan, bisa jadi kamu sangat memahami apa yang sedang terjadi. Saya juga melihat apa yang kita ketahui tentang dugaan kejadian malam Halloween. Dan hanya ada 2 orang yang tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu, dan salah satunya sudah meninggal. Itu Anita Avers, ibu Angie Mock. Namun, ada tetangga yang bersaksi Angie Mock berlari keluar dari rumah. Dia tampak ketakutan, tubuh berlumuran darah, dan meminta ponsel untuk menelepon 911. Sama seperti emosi di ruang sidang, apakah itu bisa merugikan argumen bahwa dia tidak kompeten dalam memahami apa yang terjadi? Jadi ketika Anda melihat kompetensi, Anda biasanya tidak melihat pada kejadian sebenarnya. Anda hanya melihat kondisi saat ini. Kejadiannya baru beberapa minggu lalu, jadi Anda mungkin akan melihat ke sana lagi. Tapi gagasan bahwa dia melarikan diri, dia tahu seharusnya menghubungi pihak berwenang, dia menelepon 911, itu menunjukkan ada keterikatan dengan realitas yang mungkin bukan ketidakmampuan, mungkin dia tahu ada sesuatu yang benar-benar salah. Namun saya kurang tahu soal kondisi mentalnya. Dia tahu beberapa orang bisa keluar masuk realitas dengan sangat cepat, dengan cara yang bisa membuat mereka tidak kompeten di pengadilan, meskipun pada satu saat mereka mungkin memahaminya. Dan ketika berbicara bukan hanya tentang kondisi mentalnya, yang memang kita tidak tahu banyak, kita juga tidak tahu banyak tentang bukti yang akan dimiliki jaksa terhadapnya. Karena dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Dan saya baru saja mendapatkan surat dakwaan pidananya di sini, khususnya kata-kata yang mereka gunakan dalam menyatakan bahwa dia secara tidak sah, dengan sengaja dan dengan perencanaan, membunuh seorang manusia, yaitu Anita Avers, ibunya. Agar mereka bisa membuktikan bahwa ini adalah tindakan yang sudah direncanakan,
Bukti seperti apa yang harus mereka miliki? Perencanaan sebelumnya kan? Jadi kan sengaja dia berarti dia memang berniat membunuhnya. Dia bukan hanya membela diri, bukan hanya mencoba melukai atau menakut-nakutinya. Dia memang berniat membunuhnya. Perencanaan sebelumnya berarti dia sudah merencanakannya. Bukti seperti apa yang bisa ada? Misalnya, jika dia mendapatkan senjata dan membawanya ke rumah, dibandingkan dengan jika dia hanya mengambil sesuatu yang kebetulan sudah ada di rumah. No warfare yang pakai firma gitu itu Chinese Park, tapi kadang dia ada urusan keuangan yang sebelumnya belum dilakukan. Kamu tahu ke? Kalau harus membeliin seseorang polis asuransi lalu membunuhnya keesokan harinya, itu menunjukkan perencanaan bahwa kamu memang sudah berniat melakukannya. Jadi ada banyak sekali hal yang berbeda-beda. Kalau kamu memancing orang itu ke tempat di mana kamu membunuhnya, itu menunjukkan perencanaan. Saya tidak tahu ada faktor atau bukti apa yang akan ada di sini. Tapi kalau bicara soal berapa lama seseorang merencanakan untuk membunuh seseorang, misalnya di satu sisi selama berminggu-minggu mereka sudah memutuskan berapa lama, dan saya tidak bilang ini untuk kasus ini, tapi secara umum selama berminggu-minggu seseorang memutuskan bahwa mereka akan membunuh orang ini pada tanggal tertentu. Bagaimana itu dibandingkan dengan jika dia keluar dari ruangan dan mungkin mereka sedang bertengkar. Dia keluar dari ruangan, dia mengambil pisau, lalu langsung kembali ke ruangan dan kemudian diduga menyerang. Anda tahu ibunya. Apakah itu sudah termasuk perencanaan meskipun hanya beberapa menit? Ya, itu untuk diputuskan oleh juri. Karena kita memisahkan konsep-konsep ini yang kita sebut sebagai pembunuhan karena emosi sesaat atau pembunuhan di saat panas, di mana seseorang kehilangan kendali dan membunuh seseorang karena sesuatu yang sedang terjadi, biasanya semacam konflik dan seringkali melibatkan anggota keluarga. Kita sering biliasnya pada suami dan istri, kita sering melihatnya kecil, tuduhan perselingkuhan, dan kadang-kadang kita juga melihatnya antara orang tua dan anak. Jika seseorang kehilangan kendali, mereka bisa lari ke ruangan lain, ambil senjata, lalu kembali melakukan pembunuhan. Namun jika ada jeda waktu yang cukup lama dan biarkan juri yang menentukan berapa lama itu, Anda keluar dari situasi emosi sesaat dan masuk ke dalam perencanaan sebelumnya. Jika Anda punya kesempatan untuk menenangkan diri, maka Anda akan masuk ke dalam kategori perencanaan sebelumnya. Jika Anda mencari di antara barang-barang Anda untuk menemukan senjata yang tepat, lalu kembali turun ke bawah. Sekarang Anda sudah punya cukup waktu untuk menyadari bahwa apa yang Anda lakukan itu pada dasarnya salah dan mundur darinya. Jadi, kesempatan untuk berpikir seperti itu akan mengeluarkan Anda dari apa yang seharusnya menjadi emosi sesaat. Dan melihat sampai titik ini, jika dia menggunakan argumen pembelaan diri, ibunya yang berusia 81 tahun ditemukan tak sadarkan diri di atas tempat tidur. Angie Mok berusia 47 tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Tampaknya hanya mereka berdua yang tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Tapi apakah faktor-faktor dari luar itu, seperti usianya yang 47 tahun, ibunya 81 tahun, ibunya terbaring di tempat tidur. Untuk pembelaannya, secara umum, seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap cara juri memandang apa yang terjadi di dalam rumah? Sangat sulit saya argumen pembelaan diri yang bisa dipertahankan di sini karena seperti yang Anda katakan ada perbedaan usia yang signifikan. Dan saya mendia mungkin saja tidak benar, tapi saya mendia ada perbedaan kemampuan fisik. Jadi jika Anda merasa takut akan disakiti, Anda bisa lari dan keluar dari sana. Atau Anda bisa menusuknya sekali, bukan? Ketika ada beberapa tusukan seperti yang tampaknya benar dalam kasus ini, itu tampaknya melampaui apa yang bisa dianggap sebagai pembelaan diri oleh orang yang wajar, bahkan jika memang ada alasan untuk membela diri. Jadi, Taylor Perf mungkin sudah melihat adanya argumen pembelaan diri di sini. Namun, saya seperti yang terjadi di balik semuanya. Ya, apa saja faktor dalam hubungan rabi dengan perempuan tahu ini yang mungkin akan terungkap atau berperan dalam persidangan ini. Saya berspekulasi. Tapi bagaimana jika ada riwayat kekerasan? Kamu tidak tahu apa yang terungkap sebelum melihat buktinya. Ketika saya memikirkan pembelaan diri,
stand your ground yang sering muncul di mana seseorang merasa hidupnya terancam dan satu-satunya pilihan adalah memakai kekuatan mematikan. Bagaimana? Saya kurang tahu bagaimana Kansas memandangnya, tapi tiap negara bagian punya aturan berbeda soal hak menggunakan kekuatan mematikan dalam konflik. Seorang wanita 81 tahun menurut polisi ditusuk beberapa kali dan ditemukan tak responsif di tempat tidurnya. Jadi apa begitu hukum stand your ground memang sangat bervariasi. Hukum stand your ground biasanya menghilangkan argumen bahwa Anda seharusnya mundur dan melarikan diri. Nah, karena hukum stand your ground mengatakan Anda tidak harus lari, terutama jika Anda berada di rumah sendiri. Anda berhak untuk tetap di sana dan membela diri jika Anda berada dalam ancaman. Tapi Anda tetap membuktikan bahwa sebenarnya cedera fisik yang serius. Anda tetap harus menunjukkan untuk bisa menggunakan hukum stand your ground bahwa Anda memang berada dalam risiko. Jika tidak, sebagian besar hukum itu tidak akan berlaku. Ketika seorang pengacara pembela menghadapi kasus di mana tampaknya ada banyak bukti bahwa ini bisa menjadi tantangan yang sangat berat terkait beberapa faktor, dan kita masih punya jalan panjang, ini baru saja terjadi pada malam Halloween. Dan untuk pengacara pembelanya yang menangani kasus ini, maksud saya, apa langkah awal untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat Anda mulai menyusun pembelaan untuk klien Anda? Jadi sebenarnya hal firman yang ingin dilakukan pengacara pembela di sini adalah memastikan kompetensi. Itu penting bagi pengadilan, tapi juga penting bagi pihak pembela. Karena Anda harus tahu apakah klien Anda kompeten untuk diadili. Anda harus tahu apakah klien Anda kompeten sehingga komunikasi yang Anda lakukan dengan klien Anda dapat dipercaya. Jika Anda sebenarnya memiliki klien yang tidak kompeten, Anda mungkin tidak mendapatkan informasi yang berguna untuk membela karena Anda tidak tahu apakah informasi itu akurat atau tidak. Jadi saya akan sangat tertarik untuk segera mencari tahu apakah klien ini kompeten, baik melalui penilaian saya sendiri maupun melalui penilaian psikologis independen. Jika terdakwa ini kompeten, saya coba memahami mengapa ini terjadi. Yang mana Anda dan saya hanya menebak-nebak, tapi sebenarnya kita tidak tahu. Lalu saya mungkin akan berpikir bagaimana cara menegosiasikan kesepakatan di sini. Karena tampaknya tidak ada perselisihan bahwa dia membunuh ibunya. Itu tampaknya terbak keadaannya. Dan sepertinya ini adalah situasi di mana mungkin sesuatu bisa diselesaikan antara terdakwa dan pihak berwenang untuk menyelesaikan hal itu. Itu terjadi setelah kita melewati penilaian kompetensi. Biasanya butuh waktu berapa lama? Saya tahu ini bisa berbeda di tiap negara bagian. Berapa lama waktu dari hakim menyatakan akan memeriksa kompetensi terdakwa hingga Anda benar-benar mendapat informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan? Saya rasa mungkin beberapa bulan karena evaluator perlu duduk bersama terdakwa dan menganalisisnya. Namun mereka juga akan berbicara dengan yang mengenalinya. Mereka akan berbicara di depan pengacara bagaimana interaksi pengacara tersebut untuk membantu menentukan apakah terdakwa bisa berpartisipasi dalam pembelaannya. Dan mengumpulkan semua itu dalam semacam laporan. Jadi saya kira mungkin sekitar 60 hari atau lebih. Baik, kita akan lihat bagaimana ini berjalan. Masih sangat awal dan banyak informasi yang akan dirilis penegak hukum. Ini jelas kasus yang sangat menyedihkan, tak hanya bagi korban, juga melihat kejatuhan seseorang yang 10 tahun lalu hidupnya berbeda. Rich Schoenstein, pengacara pengadilan, terima kasih sudah meluangkan waktu di Law and Crime. Kami hargai perspektif Anda. Senang bertemu dengan Anda. Jaga diri baik-baik. Itulah kasus dari Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami, saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.